Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alfirian Andi Sastra, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul yaitu budidaya tanaman buah jambu kristal di Desa Serakyat, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Ya, marilah kita skidot ke bisnis plan saya. Langsung saja saya mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul budidaya tanaman jambu kristal di Desa Serakyat, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu deskripsi perusahaan. Nah, untuk perusahaannya sendiri yaitu bergerak di produksi buah jambu kristal, dan nama perusahaannya itu Pusidium Gojava Elmer Farm. Untuk pemiliknya ya yaitu Alfirian Adi Sastra atau saya sendiri, dan luas lahan yang saya pakai sekitar 1,5 hektar. Nah, untuk visi dari perusahaan saya yaitu menjadi produsen buah jambu kristal yang sehat, segar, dan berkualitas untuk masyarakat. Sedangkan misinya sendiri yaitu menghasilkan produk buah jambu kristal yang sehat, segar, serta berkualitas dan berorientasi dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, untuk latar belakang sendiri saya itu dimana melihat topografi di Kabupaten Batubara yang cukup panas dan dekat dengan pesisir pantai sehingga sulit untuk tanaman tumbuh dan berkembang. Sehingga saya mendapatkan ide untuk budidaya jambu kristal, karena jambu kristal sendiri bisa bertahan di topografi di Kabupaten Batubara. Selanjutnya itu harga jualnya yang cukup tinggi dan juga masih minimnya usaha tani jambu kristal serta pemasarannya yang lebih mudah kepada masyarakat. Jadi tujuan dari Pusidium Gojava Elmer Farm ini atau perusahaan saya sendiri yaitu tujuannya satu, membuka lowongan kerja bagi masyarakat sekitar di wilayah Desa Serakyat, memenuhi kebutuhan pasar, menarik minat masyarakat Indonesia untuk bertani jambu kristal, mengedukasi konsumen tentang buah jambu kristal. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri yaitu mendapatkan jejaring kerjasama, menyediakan produk buah jambu kristal sehat, segar, dan berkualitas, mampu menganalisis pendapatan budidaya tanaman jambu kristal, dan juga mampu menganalisis aspek yuridis, teknis, organisasi, manajemen di dalam usaha tanaman jambu kristal. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Nah, di mana aspek pasar sendiri yaitu pangsa pasarnya itu petani, penyalur, pasar tradisional, dan juga minimarket. Sedangkan untuk marketing mixnya yaitu untuk produk. Nah, produknya itu yang akan dijual berupa buah jambu kristal yang segar. Dan juga yang dituju adalah semua kalangan mulai dari kanak-kanak hingga orang dewasa yang khususnya berada di Kabupaten Batubara. Nah, selanjutnya yaitu harga. Nah, untuk harga buah jambu kristal per 1 kilonya yaitu dibanderol dengan 20.000 per 1 kilo. Selanjutnya promotion. Nah, di perusahaan Pusidium Gojava Elmer Farm ini promosi buah jambu kristalnya itu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan media-media sosial lainnya. Nah, untuk place atau tempat. Nah, untuk tempatnya sendiri yaitu berlokasi di Desa Serakyat, Kecamatan Medang Deras. Kenapa saya memilih tempat budidaya tanaman buah jambu kristal tersebut di Desa Serakyat? Karena di Desa Serakyat untuk tanahnya sendiri masih bisa dibilang haranya cukup tinggi dan juga jauh dari pemukiman warga sehingga tidak mengganggu kegiatan budidaya
tanaman jambu kristal itu sendiri. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Ada dua faktor di analisis SWOT ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu satu, kekuatan, di mana kekuatan yaitu kuantitas dan kualitas barang yang terjamin, lokasi usaha yang strategis, terdapat pasar yang pasti, sarana infrastruktur yang memadai. Kelemahan, belum adanya kios resmi yang menyediakan pupuk dan pestisida serta kebutuhan petani lainnya masih menggunakan plastik untuk membungkus buahnya sehingga penanggulangan plastiknya masih sulit. Tingkat ekonomi masyarakat ya yang rata-rata berada pada tingkat menengah ke bawah, akan tetapi minat pada buah jambu kristal ini tetap meningkat karena buah ini masih tergolong baru di Kabupaten Batubara. Nah, untuk faktor eksternalnya itu yang pertama itu peluang. Nah, untuk peluangnya sendiri, pemasaran secara digital atau digital marketing. Dua, meningkatnya masyarakat dalam mengkonsumsi buah-buahan, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi buah-buahan. Selanjutnya yaitu ancaman. Nah, untuk ancamannya sendiri yaitu pandemi virus corona, menurunnya tingkat daya beli masyarakat dikarenakan pembatasan setiap daerah. Untuk aspek yuridis, di mana aspek yuridis ini yaitu yang pertama badan hukum perusahaan. Nah, di mana pada perusahaan Presidium Gua Jalpa Ilmu Pam ini yaitu berbadan hukum perusahaan perseorangan. Nah, selanjutnya kegiatan usahanya. Nah, untuk kegiatan usahanya sendiri yaitu subsistem agribisnis dari hulu dan hilir, yaitu mulai dari budidaya sampai dengan pemasaran. Dan juga produk yang dijual yaitu berupa buah jambu kristal. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Nah, untuk aspek teknis juga terbagi atas dua, yaitu keadaan lokasi usaha dan proses produksi. Nah, untuk keadaan lokasi usaha yaitu penjualan buah jambu kristal dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pemasukan ke pasar dan pembelian di tempat. Yang kedua yaitu proses produksi. Nah, di mana proses produksi ini secara sistematis mulai tahap awal sampai akhir kegiatan produksi langsung dilakukan pengemasan di lahan setelah dipanen agar memudahkan pendistribusian ke pasar. Aspek pengelolaan. Nah, untuk aspek pengelolaan yaitu di mana pimpinan bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun strategis atau garis-garis besar perusahaan untuk mencapai tujuan, mengadakan hubungan keluar dengan mitra kerja maupun relasi, mengadakan rotasi untuk posisi staf di perusahaan, membuat kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan. Untuk ke bagian pemasaran, bertugas sebagai membuat rancangan pemasaran baru yang akan dijual, mengadakan penelitian serta kajian terhadap kondisi produk yang akan dipasarkan, memperluas jaring pasar, mencari prospek komoditi buah jambu kristal yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, untuk keuangan yaitu bertugas menyelesaikan manajemen keuangan sehingga kondisi keuangan tetap berjalan dengan baik dan mengatur jalannya keuangan agar berjalan seefisien mungkin, menyelesaikan pembukuan keuangan dan akuntansi serta menyusun laporan keuangan secara periodik. Untuk produksi sendiri yaitu dimana produksi bertugas bertanggung jawab terhadap seluruh proses produksi pada setiap tanaman jambu kristal mulai dari awal produksi hingga produk jadi termasuk bila ada klaim dari pembeli. Mengatur dan memperlancar proses produksi sehingga menghasilkan produk sesuai dengan sasaran tanpa menghasilkan risiko yang merugikan, dan mengevaluasi segala macam bentuk proses produksi. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu kemitraan. Nah, kemitraan sendiri yaitu bertugas bertanggung jawab mengendalikan atau mengatur tentang kemitraan dengan pihak lain, memperluas jejaring kemitraan dengan pihak mitra, dan menjalin hubungan baik. Yang terakhir yaitu aspek sosial dan lingkungan. Nah, pada aspek sosial dan lingkungan ini, di mana perusahaan ini menjual buah jambu kristal yang higienis sehingga sangat aman untuk dikonsumsi dan sehat oleh masyarakat. Perusahaan ini membuka lapangan pekerjaan dan perusahaan ini tidak mengeluarkan limbah pertanian terlalu signifikan. Tetapi untuk penanggulangan sampah plastik membungkus buah jambu kristal itu yang udah rusak memang agak sulit.
Akan tetapi untuk itu kita akan mencari penanggulangan yang baik sehingga tidak mengeluarkan limbah-limbah yang tidak diperlukan. Yaitu kita membahas tentang biaya biaya atau aspek finansial. Nah, di mana terbagi dua yaitu biaya variabel dan biaya tenaga kerja. Untuk biaya variabel yaitu menjelaskan hasil beberapa untuk biaya produksi buah jambu kristal. Nah, untuk biaya tenaga kerja yaitu menjelaskan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang ada di perusahaan buah jambu kristal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas Presidium perusahaan Presidium Gua Jalfa Elmer Farm. Nah, di mana laporan arus kas Presidium Jalfa Elmer Farm yaitu yang dihasilkan pada suatu periode yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dapat dilihat dari tabel arus kas Presidium Gua Jalfa Elmer Farm itu yang pertama jumlah pertamanya itu 292.630.000 itu biaya modal dari perusahaan Presidium Gua Jalfa Elmer Farm. Nah, untuk jumlah keduanya itu 57.724.000 yaitu seperti itu bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan selama proses budidaya di perusahaan Presidium Gua Jalfa Elmer Farm. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari bisnis plan budidaya tanaman buah jambu kristal atau perusahaan Presidium Gua Jalfa Elmer Farm yaitu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Yang pertama, budidaya tanaman buah jambu kristal dapat membuka peluang bisnis di bidang pertanian karena sangat menguntungkan. Yang kedua, bisnis plan dapat meningkatkan peran pemuda di Desa Sirakyat, Kabupaten Batubara dapat ikut bergerak dalam memajukan sektor pertanian yang ada di Desa Sirakyat. Yang ketiga, memproduksi hasil panen buah jambu kristal yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Mungkin sekian hasil presentasi saya. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari bisnis plan budidaya tanaman buah jambu kristal atau perusahaan Presidium Gua Jalfa Elmer Farm yaitu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Yang pertama, budidaya tanaman buah jambu kristal dapat membuka peluang bisnis di bidang pertanian karena sangat menguntungkan. Yang kedua, bisnis plan dapat meningkatkan peran pemuda di Desa Sirakyat, Kabupaten Batubara dapat ikut bergerak dalam memajukan sektor pertanian yang ada di Desa Sirakyat. Yang ketiga, memproduksi hasil panen buah jambu kristal yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Mungkin sekian hasil presentasi saya.